Dari Balige, Kabupaten Toba, saya Pendeta HKBP Parulohan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 25 November 2021, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 2, demikian bunyinya. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Hidup benar dalam menantikan janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terbebas dari rasa ketidaknyamanan menjadi nyaman, dari ketidakmerdekaan menjadi orang yang merdeka, dari perbudakan menjadi orang yang bebas, tentu adalah dambaan setiap orang. Sebab pada dasarnya setiap orang menginginkan kemerdekaan dan kebebasan ada di dalam hidupnya. Demikianlah yang dialami bangsa Israel yang mengalami pembuangan ke Babel sebagai akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Pembuangan yang mendatangkan penderitaan bagi mereka yang jauh dari kampung halaman mereka. Nabi Yesaya menyampaikan berita sukacita kepada bangsa Israel bahwa pembuangan Babel yang telah ditetapkan Tuhan akan berlangsung selama 70 tahun akan berakhir, dan bangsa Israel akan dikembalikan ke kampung halaman mereka, yaitu ke Yerusalem dan ke Yehuda. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel untuk melakukan persiapan menyambut kelepasan tersebut dengan menjadi bangsa yang hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kemuliaan. Dalam penantian kelepasan tersebut, orang Israel hendaknya tidak berhenti memohon pemulihan dari Tuhan, melakukan introspeksi diri dan semakin dekat kepada Tuhan. Dengan demikian, Allah akan meneguhkan panggilannya atas mereka sebagai umatnya yang kudus dan memulihkan kehormatan mereka dengan nama yang baru, yaitu yang dicari dan kota yang tidak ditinggalkan. Yesaya 62 ayat 12. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup sebagai orang percaya, ada banyak janji Tuhan yang kita pegang dan kita percayai. Janji Tuhan untuk melepaskan dan membebaskan kita dari berbagai kesesakan hidup yang kita alami saat ini. Janji Tuhan yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan bahwa kehidupan kita akan dijaga dan dipeliharanya. Namun saudara-saudara, kita tidak tahu kapan janji Tuhan itu akan nyata dan bagaimana Tuhan mewujudkan janji itu di dalam kehidupan kita. Apapun kesesakan yang kita sedang alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan membebaskanmu. Kita juga adalah anak-anak yang dikasihi Allah dan kita sungguh-sungguh dicari oleh Tuhan. Meskipun dosa pernah menyebabkan kita terpisah dari Tuhan, pengorbanan Yesus membuka jalan kita untuk kembali kepadanya. Allah mencari setiap dari kita dengan sungguh-sungguh, menanti untuk mendekap kita dalam kehangatannya. Oleh karena itu, marilah kita hidup
benar dalam menantikan janji Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 503 ayat 3 nalu jaho odongaki. Sato kinari namai dungi rohalua oni jonok doha sonangani paso mahol sohol somi soho ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso ho ho maho paso saritami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami dimampukan untuk hidup benar dalam menantikan janji Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan kami adalah janji masa depan yang penuh harapan. Janji Tuhan adalah memelihara dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk satu hari ini, Tuhan melindungi kami, menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.